Di awal, sebelum adanya bursa kripto, mendapatkan Bitcoin itu jauh lebih rumit. Pilihan termudah adalah untuk mengambil laptop dan menambang alias mining Bitcoin sendiri, atau menemukan seseorang yang bersedia menjual langsung kepada kita atau memberikannya kepada seseorang secara gratis. Namun sekarang, dengan bantuan platform bursa kripto yang sederhana dan aman, kita bisa melakukan perdagangan dan pembelian mata uang kripto yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Bursa kripto adalah media yang paling banyak digunakan untuk membeli, memperdagangkan, dan memulai kripto. Sampai saat ini bersama Cryptosias kita sudah melihat berbagai macam proyek kripto yang membutuhkan kita untuk menggunakan token atau cryptocurrency untuk menguji berbagai aplikasinya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Cryptosias bisa mendapatkan atau membeli token atau cryptocurrency yang diperlukan untuk menguji dan menggunakan proyek ini? Halo Cryptosias, balik lagi bersama saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan memperkenalkan secara singkat kepada Cryptosias apa itu bursa terpusat alias centralized exchanges dan bagaimana kita bisa memulai perdagangan kripto. Kami juga akan menampilkan beberapa fitur unik yang ditawarkan bursa centralized dan apa yang membedakannya dengan bursa yang lain. Dan di akhir video ini, Cryptosias akan memiliki semua informasi yang perlu kalian ketahui dan bisa berdagang kripto dengan aman dan mudah. Jadi bagaimana kita bisa mulai trading kripto? Saat ini bursa kripto adalah cara paling efektif untuk konversi uang kita ke kripto dan sebaliknya. Sebenarnya hanya ada dua jenis bursa kripto saat ini. Yang pertama adalah bursa tradisional yang disediakan sebuah perusahaan dan ini disebut sebagai bursa terpusat alias centralized exchange yang artinya dana kita disimpan di bursa dan diatur oleh central server. Sementara jenis bursa lainnya adalah bursa terdesentralisasi alias decentralized exchange yang memanfaatkan lebih banyak manfaat teknologi blockchain untuk peningkatan keamanan. Hari ini kita terutama akan fokus di bursa terpusat karena saat ini memang lebih user-friendly dan mudah dikelola. Namun kalau Cryptosias tertarik untuk mempelajari bursa terdesentralisasi alias DEX lebih dalam, pastikan untuk ditulis di kolom komen dan akan kita buatkan videonya. Yang paling penting untuk dicatat adalah bursa terpusat secara khusus berbeda dalam dua hal. Pertama, pertukaran ini memungkinkan Cryptosias untuk membeli kripto dengan mata uang fiat alias uang tunai seperti Indonesia Rupiah atau US Dollar. Nomor dua, pertukaran terpusat dapat memperdagangkan aset kripto kita di antara blockchain yang berbeda. Ini sangat penting bagi Cryptosias yang masih cukup baru dengan kripto dan belum tahu harus mulai dari mana. Memiliki platform yang memungkinkan kita untuk menukar mata uang fiat menjadi kripto tanpa kesulitan akan memberi kesempatan untuk menguji blockchain dan di apps tanpa kerumitan. Terlepas dari token, bursa kripto terpusat menyusun algoritma dengan baik, sehingga orang bisa memperdagangkan aset kripto mereka di antara blockchain yang berbeda. Contohnya, Ethereum dan Bitcoin memiliki dua dompet terpisah dalam dua jaringan yang berbeda. Pertukaran terpusat melakukan encoding sehingga dompet kita dalam bursa diatur sehingga ditampilkan seperti satu dompet yang seragam. Ini sangat berguna bagi Cryptosias yang tidak ingin repot menyimpan token mereka di dompet dalam jaringan yang terpisah. Mereka tidak hanya membantu Cryptosias memfasilitasi perdagangan kita, tetapi centralized exchanges sering disebut sebagai bursa custodian, karena mereka adalah custodian atau pengelola dana kita. Bursa kripto terpusat memperoleh likuiditas mereka dengan cara yang sama seperti lembaga keuangan tradisional, baik dengan menggunakan in-house asset reserve atau bekerja sama dengan market maker pihak ketiga sebagai penyedia likuiditas. Penting bahwa pertukaran ini mengatur likuiditas mereka dengan baik karena banyak orang terus-menerus membeli dan menjual berbagai jenis token setiap detik. Sekarang, sebagai imbalan atas layanan ini, platform perdagangan akan membebankan komisi yang ditetapkan untuk setiap transaksi yang dilakukan para pengguna di platform mereka. Sebagai sumber pendapatan utama mereka, jumlah biaya yang ditetapkan sangat minimal dengan biaya serendah 0,01%. Namun, ada hal yang harus kita perhatikan saat menggunakan bursa terpusat ini. Perusahaan besar yang menjalankan platform ini belum sepenuhnya diregulasi oleh pemerintah karena dunia cryptocurrency masih sangat baru. Karena itu, masih ada beberapa risiko keamanan dalam menyimpan dana Cryptosias di bursa. Bursa bisa diretas atau aset kita bisa saja dibekukan karena situasi seperti FTX. Itulah yang membuat orang takut dan biasanya lebih memilih bursa desentralisasi yang didukung blockchain, di mana kita benar-benar memperdagangkan token dari satu akun ke akun lain secara langsung tanpa menempatkan dana kita ke centralized server. Meskipun demikian, penting untuk Cryptosias memilih bursa yang tepat atau mendistribusikan dana Cryptosias ke beberapa bursa terpercaya daripada meletakkan semua dana kita di satu tempat. Di sini kita akan menampilkan 3 bursa populer yang bisa Cryptosias gunakan di Indonesia. Yang pertama adalah Binance. Berbasis di Cina, Binance adalah kekuatan pendorong di belakang bursa kripto dengan volume perdagangan harian cryptocurrency terbesar di dunia. Binance juga menawarkan perdagangan P2P yang memungkinkan Cryptosias untuk mentransfer aset fiat menjadi mata uang kripto dari orang lain dengan mudah.
Selain itu, Binance juga menyediakan layanan lain seperti pasar NFT mereka sendiri dan berbagai event perdagangan yang unik. Aman untuk mengatakan kalau pertukaran ini dapat memberikan SafeNet yang baik karena merupakan pertukaran terpusat nomor 1 yang didukung oleh pendiri CZ. Namun saat ini, CryptoSias perlu menggunakan VPN untuk bisa menggunakan aplikasi Binance. Dan untuk menarik dana, masih bisa melakukan transfer dana ke toko kripto, salah satu bursa kripto yang sudah terdaftar di Bapepti, yang akan kita lihat lebih dalam berikutnya. Dan kedua adalah toko kripto. Toko kripto yang directly partner dengan Binance merupakan salah satu bursa kripto lokal top di Indonesia. Dengan total pengguna lebih dari 2 juta pengguna dengan trading volume melebihi 120 juta dolar. Kalau CryptoSias mengikuti series This Week in Crypto kami, pasti CryptoSias juga sudah dengar kalau baru-baru ini ada berita kalau toko kripto akan diakuisisi oleh Binance. Dan ini tentunya menunjukkan kalau Binance melihat potensi di Indonesia dan ingin membuat bursa ini menjadi lebih baik. Toko kripto berbasis di Jakarta dan bursa yang sangat mirip dengan Binance. Toko kripto tidak menggunakan BUSD, tapi menggunakan BIDR sebagai stablecoin. Karena itu, mereka juga memiliki marketplace NFT bernama Tokomall yang berupaya mempromosikan marketplace tersebut sebagai marketplace NFT andalan nasional. Grafik perdagangan mereka terintegrasi dalam TradingView yang memberikan kesempatan untuk melakukan banyak penyesuaian indikator. And last but not least, tentunya CryptoSias sudah tidak asing lagi dengan nama Indodax. Indodax yang dulunya dikenal sebagai bitcoin.co.id atau Bitcoin Indonesia merupakan bursa pertukaran kripto terpusat yang sudah didirikan sejak tahun 2014 dan membuatnya menjadi bursa kripto terlama di Indonesia dan tentunya juga sudah terdaftar di Bapepti. Saat ini Indodax merupakan pertukaran cryptocurrency terbesar di Indonesia dengan 5,6 juta pengguna terdaftar, 200 lebih aset kripto terdaftar dan juga dengan rata-rata total trading volume bulanan yang lebih dari 2 triliun. Tidak hanya itu, Indodax telah mendapatkan sertifikasi tidak hanya di Indonesia, namun juga 3 sertifikasi internasional, 2 di tahun 2019 dan 1 di bulan Juli 2021, yang membuatnya menjadi platform investasi aset kripto terpercaya. Ini hanyalah beberapa bursa yang bisa CryptoSias coba dan lihat, tapi tentunya kami tidak menyatakan kalau platform lainnya yang terdaftar di Bapepti tidak harusnya digunakan. Kami selalu menyarankan CryptoSias untuk selalu melakukan riset masing-masing dan mencoba menggunakannya dan melihat yang mana yang kiranya memiliki UI yang sesuai dengan kenyamanan untuk kalian masing-masing dan yang mana juga yang aman. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kalau konten-konten kami bukanlah nasihat keuangan. Kami hanya memperkenalkan bursa-bursa ini sebagai sarana untuk tujuan pendidikan. Kami ingin memberi CryptoSias pilihan, tetapi tugas CryptoSias adalah DYOR, do your own research, dan memilih bursa yang tepat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keamanan kalian. Sekarang CryptoSias sudah mempelajari beberapa hal tentang centralized exchange. Jangan lupa untuk mencoba mengunduh dan menggunakannya dan sharing juga di kolom komen kiranya bursa apa saja yang CryptoSias pernah gunakan sampai sekarang dan alasan kenapa kalian memilih 1 atau 2 platform tertentu. Jangan lupa untuk saling berbagi pendapat di kolom komen CryptoSias dan juga jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian dengan like konten kita, share, subscribe di channel kita dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru di Crypto Space hanya di Crypto Discover. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.